Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita taati, dan kita andalkan untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW kelak di akhirat nanti. Para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad SAW yang alhamdulillah pada malam ini banyak berhadir bersama kita, khususnya Mudirul Ma'had Darul Lugha Dakwah Kakanda Abuya Al-Habib Zain Ibn Al-Habib Hasan Baharun hafizahullah wa ra'ah, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Mahdar wa Syekh Dr. Amin Syingkiti, Habib Hafid Al-Idrus, Habib Umar Baharun, Habib Hamid Al-Kaf, dan juga Al-Habib Lutfi Al-Attas yang beliau juga mewakili daripada NU, alhamdulillah datang bersama kita pada malam ini, serta Ketua Rabita Jawa Barat Habib Hasan Al-Jufri, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semoga banyaknya para habaib datang membawa berkah bagi kita semuanya, sehingga insyaallah Kabupaten Bekasi ini insyaallah diguyur dengan air hujan secepatnya, sehingga terangkat kekeringan, dan juga semua kota-kota di Indonesia yang kekeringan semoga diberikan air hujan yang melimpah tapi membawa nikmat dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, yang sama-sama kita muliakan para pejabat yang hadir bersama kita, alhamdulillah. PJ Bapak Bupati Kabupaten Bekasi hadir bersama kita, dan semua jajarannya, serta tidak lupa kepada Bapak Bupati Balai Karimun yang alhamdulillah datang juga bersama kita. Semoga para pejabat yang datang pada malam ini dan semua jajarannya, termasuk yang berada di dalam hadis Nabi SAW, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari pejabat ini semoga seperti beribadah selama 60 tahun. Semoga mereka mendapatkannya, sehingga mereka termasuk yang berhak untuk bersejajar bersama Nabi SAW kelak nanti ibadah mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Ketua Masjid Izzatul Islam dan semua jajarannya, serta semua para alumni, semua para panitia, dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah dengar banyak panjang lebar terkait dengan manaqib Abuyah, dan juga penjelasan serta nasihat daripada Al-Habib Abdullah Mahdar yang sudah sangat lengkap. Kami hanya ingin memberikan sedikit tambahan terkait dengan Abuyah, bahwasanya di antara faedah daripada haul ini adalah sebagaimana Abuyah sekarang sudah tidak ada, kita pun juga demikian. Sebentar lagi kita juga tidak akan ada. Maka sebagai seorang yang cerdas, kita harus mempersiapkan diri supaya kita ini menjadi bagian daripada sejarah, dan mau tidak mau kita akan menjadi bagian daripada sejarah. Supaya sejarah kita ini baik, dikenang sepanjang masa oleh banyak kalangan sebagaimana kita mengenang Abuyah Hasan sekarang ini, yang supaya kita faham bagaimana kemuliaan beliau ini, dan kita anak-anaknya, apalagi kita semuanya para santri-santrinya ingin menjadi seperti beliau. Sekarang yang eksis di Pondok Pesantren Dalwah yang masih belajar di sana itu 19.000 santri dan santriwati, sehingga lain lagi alumninya, lain lagi murid-muridnya, cabang-cabang yang ada di mana-mana daripada cabang Pondok Dalwah. Mereka tidak berzikir, mereka tidak sholat, mereka tidak beribadah,
mereka tidak melakukan suatu amalan yang bisa menjadi sebab turunnya rahmat kecuali sebelum dicatat untuk mereka pahalanya dikirim dulu kepada Abuya. Berapa dapatnya? Betapa bahagianya, betapa kayanya, betapa penuhnya. Ini terus berjalan setiap waktu, setiap hari sampai hari kiamat nanti. Maka sebagaimana beliau itu telah menjalani, maka kita itu harus persiapkan diri. Kita juga akan meninggal. Dan kita harus persiapkan diri kalau bisa lebih daripada Abuya. Karena hidup cuma sekali. Hidup sangat terbatas. Oleh karena itu maka mungkin ayo kita belajar pada Abuya. Kenapa Abuya bisa menjadi orang yang semacam itu sehingga sekarang ini tinggal petik dan petik dan petik sampai hari kiamat nanti. Pertama yang dilazimi oleh Abuya itu adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Safwatuz Zubat, awwal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi setiap orang muslim itu bukanlah sholat, bukanlah yang lainnya, tidak. Tapi kewajiban pertama dan yang paling utama sebelum yang lainnya itu adalah mengetahui dengan adanya Allah dan dengan sesungguhnya. Ini banyak di antara kita yang tidak serius atau tidak fokus kepada kewajiban yang pertama ini yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Abuya Hasan tidak. Beliau betul-betul menikmati, beliau betul-betul menyemati dan betul-betul mempelajari, mencari tahu. Sehingga dia itu betul-betul yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, sehingga setelah beliau itu yakin maka tawakalnya itu mudah saja. Yang namanya pasrah diri kepada Allah mudah saja. Yang namanya keyakinannya kepada Allah mudah saja. Dan semuanya bisa diraih karena pertama kali yang ditanamkan dalam hatinya itu adalah bagaimana dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu ada dan Allah Ta'ala itu bersifatkan dengan maha segala-galanya. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Tentunya kita harus mendapatkannya dengan cara belajar. Abuya begitu pula semua para guru-guru Abuya Habib Hasan, Abuya Sayyid Muhammad Maliki dan semua para ulama, mereka tidak menjadi orang yang besar yang dikenang sampai sekarang ini seperti cerita-cerita yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Mahdhar tadi, kecuali mereka itu sudah mendasari dirinya dengan pengetahuan sehingga mereka hidup di dunia ini dalam keadaan enjoy, nggak serius sama sekali. Bahkan mereka itu yang mempermainkan dunia. Sampai-sampai dari saking yakinnya Abuya Habib Hasan ini kepada Allah Ta'ala, setelah mengetahui bahwasanya Allah benar-benar ada, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'ana, itu betul-betul dijiwai oleh saya punya abah, sehingga beliau itu tidak pernah tampak rasa takut, padahal harus besok itu harus bayar hutang, besok harus ketemu orang untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena Masya Allah ada satu hal yang patut antum ketahui, terutama para alumni, bahwasanya Abuya Habib Hasan yang kami ketahui putra-putranya, setiap hari beliau itu pekerjaannya pinjam uang, besoknya cari uang untuk menutup hutang yang kemarin, dan begitu seterusnya sampai hari terakhir beliau itu meninggal masih ada sisa utang, kemudian Abuya Habib Zain yang melunasinya. Itu yang dilakukan beliau. Tapi itu beliau lakukan bukan untuk dirinya, beliau lakukan untuk pondok pesantren. Tapi herannya, setiap kali kami pergi untuk menemani beliau mencari hutangan lagi supaya menutupi hutang yang kemarin, hebatnya Abuya Habib Hasan ini, walaupun beliau itu setiap hari hutang, tutup hutang, tutup hutang, begitu seterusnya setiap hari, tapi untuk Nabi SAW, tapi beliau itu sama sekali tidak terpengaruh dengan hutangnya. Artinya Pak, kalau kita mengantar Abuya pergi kepada seseorang untuk mencari hutangan lagi atau untuk membayar hutang, ketika sudah cari-cari nggak dapat, maka dia itu ingin datang kepada orang tersebut untuk meminta maaf misalnya, karena beliau alhamdulillah walaupun dia setiap hari punya hutang, tapi hutang beliau itu tidak pernah luput janji. Saya masih ingat berapa kali saya mengantar Abuya itu, dia berjanji untuk bayar hutang hari ini, tepat hari itu dia cari nggak dapat, apa yang dilakukannya, dia pergi ke rumahnya, beliau katakan ini saya bayar hutangnya, kalau boleh setelah saya serahkan, saya hutang lagi. Itu dengan beliau berkali-kali, tapi tepat waktunya. Herannya, ketika beliau itu mencari hutangan lagi, atau pergi ke tempat orang ketika sudah tidak mendapatkan lagi untuk meminta maaf,
itu beliau ketika di mobil itu dari mulai berada di mobil langsung tidur. Kan beda sama kita. Kita kalau punya hutang, kita ada masalah, gimana kira-kira? Ini beliau tidur. Bahkan saya pernah suatu waktu, subhanallah, naik bis dari Lumajang ke Pasuruan. Abuya berdakwah. Setelah berdakwah dikasih kopi. Nggak ada duitnya. Kopi, pakai karung gitu dibawa gitu. Tapi nggak ada duitnya. Sehingga kami naik bis dalam keadaan Abuya nggak bawa uang sama sekali. Tapi Abuya sama sekali nggak pernah takut. Dia baca aja tasbih sambil nunggu bis bersama kami pada waktu itu. Sampai akhirnya, Bi, nggak ada uangnya. Nanti Abi insya Allah disiapkan oleh Allah. Kalau nggak ada yang disiapkan oleh Allah Ta'ala, nanti tinggal kopi aja tak kasihkan kita. Nggak punya uang. Subhanallah naik dengan tenangnya duduk bersama kami sambil tasbihan terus. Subhanallah, datanglah kondektornya. Begitu datang kondektornya meminta sobek karcisnya diberikan kepada Abuya. Abuya seakan-akan mengambil uang begini. Tapi memang betul, seakan-akan masukkan tangannya ke kantongnya. Subhanallah, yang di sebelahnya, jangan Ustaz, biar saya yang bayar, katanya. Oh enggak usah, Ustaz, biar saya yang bayar. Dibayar sama sampingnya. Masya Allah, coba lihat. Yakinnya itu, kenapa demikian? Karena dia sudah tahu ada Allah. Sehingga barang siapa yang tahu dengan adanya Allah masih khawatir, masih takut, bahkan sesuatu yang sangat merisaukan kita semuanya, jangan-jangan kita ini nggak yakin dengan adanya Allah. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita banyak yang takut sama istrinya. Ini salah satu contoh. Ketika Allah SWT mensifati aulia itu bukan dengan keberaniannya, tidak, ataupun dengan banyak sodakonya, banyak ahli ibadahnya, tidak. Tapi Allah mensifati para aulianya itu adalah ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau takut tidak ada, sedih tidak ada. Kenapa? Karena mereka tahu sudah ada Allah. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita tanamkan dalam diri kita, harus mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang kedua, yang perlu kita tiru daripada Abuya, di dalam hatinya Abuya itu sifat rahmat itu luar biasa. Kasih sayang sama orang lain, kasihan sama orang lain itu sangat luar biasa. Terpancar dari niat-niatnya, terpancar dan terungkap rahmatnya yang ada dalam hatinya itu. Suatu waktu pernah saya mendapatkan cerita dari Masa Lembu, di mana Masa Lembu itu adalah salah satu tempat dakwahnya Abuya Habib Hasan. Suatu waktu beliau itu melihat ada seekor kucing. Karena beliau itu senang dengan kucing, maka beliau itu melihat ada kucing yang terus bunyi tanpa ketahuan, dikasih makan nggak mau. Sementara dia terus bunyi-bunyi seperti kesakitan. Akhirnya dia tanya, kenapa kucing ini? Hanya kasih tahu sama yang punya rumah bahwasanya kucing ini baru melahirkan, tapi anaknya meninggal semua, sehingga air susunya itu tidak keluar dan dia kesakitan sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh Abuya? Masya Allah, Abuya itu menyedotnya, susunya itu dibuang, disedot lagi, dibuang, sampai kemudian kempes semuanya. Coba lihat bagaimana rahmatnya Abuya, sampai sedemikian rupa. Ini salah satu contoh untuk mengamalkan hadisnya Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaknya kalian kasihi orang-orang yang di muka bumi ini, maka pasti kalian akan disayang oleh Allah Ta'ala. Kalau ada di antara kita yang masih ada belas kasih di dalam dirinya kepada orang lain, insya Allah jangan khawatir. Oleh karenanya, kenapa orang yang paling banyak sodakonya itu adalah orang yang paling disayang sama Allah, walaupun banyak dosanya. Bahkan sodako itu menjadi amal kebaikan yang paling ajaib. Kenapa? Karena di situ ada rahmat. Rahmat yang terbesar itu dari manusia itu adalah uang. Walaupun rahmat terbesar daripada uang itu ada lagi, apa itu? Ilmu agama, ilmu yang disampaikan, ilmu yang diajarkan. Tapi kalau seumpama sekarang ini ada ilmu yang diajarkan, lalu di sebelah ada uang yang dibagikan, pasti yang ada di sini pindah ke sebelah. Kenapa? Karena uang itu adalah simbolnya rahmat. Orang kalau banyak sodakohnya, walaupun dia itu banyak dosanya, Allah akan cintai dia. Tapi kalau sudah orang itu pelit, walaupun dia orang alim, maka Allah tidak akan mencintainya. Kenapa demikian? Karena ada rahmat di dalam hatinya. Ayo sama-sama
biarkan kita berjiwa loman, terutama di zaman seperti sekarang ini. Saya masih teringat Abuya Habib Hasan itu kalau memberi uang itu nggak pakai hitung-hitungan, yang ada dalam kartunya kasihkan. Bahkan saya pernah mendengar Abuya itu dalam keadaan gembira sekali karena pada malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Begini ceritanya, supaya kita merasa beruntung dengan Abuya Habib Hasan, dan semoga siapapun malam ini yang bersama kita yang mendoakan beliau, semoga kecipratan juga. Semoga kita mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh beliau. Ada salah satu murid yang disayang oleh Abuya awalnya. Tiba-tiba dia itu memaksa meminta izin kepada Abuya untuk berhenti dari pondok. Kata Abuya, jangan. Alasannya apa? Dikasih alasan begini nggak diterima sama Abuya. Dikasih alasan yang lainnya nggak diterima sama Abuya. Sampai bikin alasan seakan birrul walidain. Ya sudah, kalau sudah birrul walidain, Abuya nggak bisa mencegah. Ya sudah, saya istikharah dulu. Subhanallah, malam itu istikharah, ternyata Abuya bermimpi Nabi SAW dan menjelaskan tentang alasan yang sesungguhnya daripada murid tersebut. Kata Rasulullah, itu murid kamu itu mau minta izin kepada kamu, dia itu ingin belajar kepada fulan yang baru datang dari luar negeri. Bukan untuk birrul walidain. Sehingga apa? Begitu dia bangun, dia langsung senang, gembira, bahagia. Kenapa? Urusan yang kecil itu masih diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga masih ingat pada waktu itu, datang pertama kali berjumpa kepada Abuya Hasan, dan pertama kali yang diceritakan mimpi itu adalah Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf. Pada waktu itu, berapa yang ada dipunya oleh beliau itu, langsung diambilnya, diberikan pada beliau. Dan masih ingat saya, pada waktu itu uangnya itu sebanyak 11 juta dulu. Tahun 97-an atau 98, 11 juta itu kasihkan semuanya kepada Al-Habib Ahmad As-Segaf. Karena apa? Karena saking senangnya, gembiranya, alhamdulillah murid-murid kami ini mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad, sampai beliau itu katakan seperti itu. Sehingga ketika datang satu orang tersebut, lalu dia katakan, kamu saya tidak akan izinkan, karena kamu ternyata niatnya begini. Enggak, Ustaz, saya enggak niat begitu, Ustaz. Siapa yang bohong? Kamu yang bohong atau Rasulullah yang bohong? Tapi kemudian oleh Abuya Hasan dikeluarkan anak itu. Kesian, sampai sekarang susah anak itu. Oleh karenanya hati-hati. Jangan sampai kita ada masalah dengan guru. Karena durhaka pada guru dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia sampai di akhirat nanti. Jangan sampai kalau sudah guru itu meninggal dunia, habis sudah. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua, walaupun orang tua masih sudah meninggal dunia, kita masih bisa menyambungnya lagi. Tapi kalau sudah guru, kemudian kita durhaka kepadanya, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan lagi, dan kita akan dipastikan hidupnya sengsara sampai akhir hayat nanti. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang dilakukan oleh para alumni ini, semua para panitia ini, semoga dibalas oleh Allah Ta'ala. Kita keluar dari tempat ini semuanya dikabulkan hajatnya Allah Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan. Semoga Allah takdirkan untuk kita semuanya termasuk yang berada dalam hati Nabi kita Muhammad. Semoga apapun yang Allah berikan kepada kita modal, baik itu jabatan maupun harta benda, ilmu agama dan sebagainya, semoga semuanya kami gunakan untuk masa depan kami yang kedua, yaitu setelah kami meninggal dunia akan menjadi jariah buat kita semuanya insyaallah. Tidak satu apapun yang kita lakukan di ke depan ini kecuali semuanya diterima oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita keluar dalam keadaan kita sudah dipastikan sebagai hambanya yang besar mendapatkan anugerah padanya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, kaya semuanya, bahagia dengan kekayaannya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, meninggal dunia setelah umur yang panjang dan amal yang cukup, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.